Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saka Satrio Pambudi dengan NIM 20 10 11 40 10 82 dengan kode kelas 08 TPLP 004. Adapun tujuan pembuatan video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu, Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Lalu tema yang saya akan bawakan adalah cyber stalking. Sebelum pada kasusnya, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu cyber stalking. Cyber stalking adalah tindakan kriminal di mana pelaku akan menggunakan internet untuk melecehkan atau mengancam seseorang. Kejahatan ini dapat dilakukan melalui berbagai media online, seperti email, media sosial, chatroom, atau yang lainnya. Itulah penjelasan secara singkat tentang cyber stalking. Selanjutnya, kita akan menuju kasus cyber stalking. Pada tahun 2020, seorang public figure bernama Syahrini mengalami kejadian penyebaran video pornografi yang mirip dengan dia. Atas kejadian tersebut, membuat nama baik Syahrini tercemar. Penyebaran video yang mirip dengan Syahrini diupload oleh akun Rumpi Manja Official dan setelah diperdalam oleh pihak kepolisian. Dalam kasus unggahan video tersebut, Polda Metro Jaya telah mengamankan satu tersangka berinisial MS di Kediri, Jawa Timur. MS ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengunggah sebuah foto atau video sur yang disandingkan dengan Syahrini di akun Instagram pribadinya. MS mengaku melakukan perbuatan itu karena sakit hati dengan Syahrini yang disebutkan telah mengambil orang terdekat public figure lainnya. MS dijerat pasal 27 dan pasal 45 Undang-Undang ITE. Tersangka juga dikenakan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman paling lama 12 tahun dan denda 250 juta hingga 6 miliar. Penanganan hukum kasus cyber stalking yang melibatkan Syahrini ini mengikuti prosedur yang ketat sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tahapan penanganan hukum yang dilakukan Syahrini yang pertama adalah melapor kepada polisi. Korban atau Syahrini membuat laporan ke pihak berwajib mengenai tindakan cyber stalking yang dialaminya. Laporan ini mencakup bukti-bukti seperti tangkapan layar, rekaman percakapan, atau postingan yang mengandung ancaman atau pelecehan. Lalu, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Ini melibatkan pengumpulan bukti tambahan, wawancara dengan saksi, dan pelacakan aktivitas online tersangka. Jika bukti-bukti cukup, polisi akan menangkap tersangka dan tersangka dapat ditahan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Penahanan ini dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara lengkap, kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses persidangan. Tersangka akan didakwa berdasarkan pasal yang sesuai dari UU ITE. Pengadilan akan mendengarkan argumen dari jaksa penuntut umum dan pembelaan dari pihak tersangka. Jika terbukti bersalah, tersangka dapat ditahan 12 tahun dan denda 250 juta hingga 6 miliar. Selain hukuman bagi pelaku, korban juga dapat mengajukan permohonan untuk perlindungan hukum dan pemulihan nama baiknya melalui berbagai saluran hukum dan sosial. Nah, untuk mencegah kasus cyber stalking seperti yang dialami Syahrini, beberapa langkah pencegahan dapat kita ambil seperti kita mengedukasi tentang apa itu cyber stalking, dampaknya, bagaimana cara melindungi diri,
Dan edukasi ini bisa dilakukan di sekolah, kampus, atau melalui kampanye publik. Kesimpulan, kasus cyberstalking yang melibatkan Syahrini adalah pentingnya perlindungan hukum terhadap kejahatan cyber, lalu penanganan hukum yang tepat, dan memastikan bahwa pelaku mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan UU ITE, agar bisa membuat jerat terhadap pelaku cyberstalking. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.